Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman di calon guru baru. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk membahas tentang soal-soal TWK CPNS untuk persiapan kalian agar lolos di CPNS 2021. Dan kalian jangan lupa juga untuk nonton video pembahasan TWK yang lain karena saya sudah pernah membahas mengenai pengamalan sila Pancasila ini yang memang banyak masuk ya teman-teman di soal CPNS tahun 2019 kemarin. Begitupun tentang nasionalisme, bela negara, patriotisme juga sudah pernah saya buatkan pembahasannya di video sebelumnya. Jadi kalian silahkan cek di description box untuk link pembahasan soal-soal SKD lainnya ya teman-teman. Oke, sebelum kita langsung ke soal-soal dan pembahasannya, kalian jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke soal-soalnya, kita pahami dulu apa sih pilar negara dari negara Indonesia. Nah, jadi berdasarkan dengan asal katanya yaitu pilar, jadi pilar ini adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Nah, jadi untuk negara Indonesia, pilar negara ini biasa juga disebut dengan 4 pilar kebangsaan, yaitu suatu tiang penyangga yang kokoh atau sokoguru agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera. Nah, adapun keempat pilar negara ini, yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika. Oke, setelah mengetahui apa sih keempat pilar negara itu, jadi kita langsung aja ke soal-soalnya ya. Bupati Lamongan meresmikan Desa Pancasila sebagai desa wisata religi karena Desa Pancasila dinilai memiliki potensi besar sebagai contoh terlaksananya toleransi dan wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjamin hak asasi manusia sesuai wacana yaitu dalam apakah A. Pasal 29, B. Pasal 27, C. Pasal 30, D. Pasal 28, atau yang E. Pasal 31. Oke, jadi kalau tentang keagamaan ini tentu saja itu tercantum dalam pasal 29 ya teman-teman, di mana terdiri dari 2 ayat. Yang pertama adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, pasal 29. Oke, soal nomor 1 ini lumayan gampang ya teman-teman. Kita cek lagi untuk soal nomor 2. Sebuah toko kue menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif ke pelanggan. Dalam undang-undang, perlakuan diskriminatif ini dilarang tegas. Sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur tegas bahwa hak konsumen adalah mendapatkan layanan tanpa diskriminasi apapun. Pasal 4 huruf G berbunyi, hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila toko kue tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya sila, apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi di kasus ini adalah terjadinya tindakan atau perilaku diskriminatif ya teman-teman. Nah, tentu saja untuk perlakuan diskriminatif ini sangat bertentangan dengan sila Pancasila, khususnya sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di mana pada sila kedua itu terdapat butir yang berbunyi bahwa kita harus dapat mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia
tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal berikutnya nomor 3, Budi ikut pemilihan RT. Pada saat pemilihan, Budi merasa diperlakukan tidak adil sehingga dia dan simpatisannya melakukan mosi tidak percaya. Demo bahkan melakukan intimidasi terhadap panitia seperti meneror dan lain-lain agar menganulir keputusan panitia. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila Budi dan simpatisannya mengamalkan Pancasila, khususnya sila. Apakah A. Bintang, B. Kepala banteng, C. Pohon beringin, D. Rantai, atau yang E. Padi dan kapas? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini dia tidak menyebutkan isi dari sila yang ada pada Pancasila, tapi dia mengemukakan gambar-gambar atau simbol yang ada pada sila Pancasila itu. Dan untuk itu kalian juga harus dapat memahami untuk ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama itu lambangnya apa sih, sila kedua lambangnya apa sih, sampai dengan di sila yang kelima. Kalian harus memahami atau mengetahui lambang-lambang dari atau simbol dari setiap sila Pancasila itu ya, karena tidak menutup kemungkinan soalnya akan seperti ini juga ya, karena untuk tahun 2019 kemarin ada sih yang seperti ini juga. Kembali ke soalnya. Jadi seandainya nih si Budi bisa mengamalkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja Budi dan juga simpatisannya ini akan dapat menerima hasil keputusan dari proses pemilihan. Karena pada butir sila keempat itu menekankan bahwa dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Nah, kita sudah mengetahui ini bahwa kasus tersebut bertentangan dengan sila yang keempat. Tapi untuk sila keempat ini kira-kira lambangnya yang mana nih teman-teman? Oke, untuk menjawab itu kita lihat gambar berikut ya mengenai simbol-simbol dari sila Pancasila. Yang pertama adalah gambar bintang. Ini menggambarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Rantai menggambarkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin menggambarkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dan kepala banteng menggambarkan tentang sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang sila kelima digambarkan dengan simbol padi dan kapas yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dari gambar tersebut kita sudah bisa mengetahui bahwa jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu kepala banteng, menggambarkan tentang sila keempat. Soal berikutnya, konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti apakah A. mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan, B. melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama, C. memprioritaskan kepentingan umum dan golongan daripada kepentingan pribadi, D. meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, atau yang E, kepentingan umum, pribadi, dan golongan bisa sama-sama penting tergantung kondisi. Oke teman-teman, jadi konsepsi Pancasila ini tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah dengan terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita ke soal selanjutnya tentang pengamalan sila Pancasila. Nah, soal ini juga sempat keluar ya teman-teman untuk TWK di CPNS 2019 kemarin. Tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat adalah contoh pengamalan sila, khususnya sila ke titik-titik Pancasila. Apakah A 1, B 2, C 3, D 4, atau yang E 5?
Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang E ya, yaitu sila kelima. Karena tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat merupakan contoh dari implementasi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya di situ ada butir di sila kelima yang mengatakan bahwa tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, jadi untuk bisa memahami kasus yang diberikan itu kalian harus mengetahui setiap butir yang ada pada sila Pancasila ya teman-teman, agar kalian bisa memecahkan kasus yang diberikan pada soal. Soal berikutnya, selain kerukunan intern beragama dan kerukunan antar umat beragama, satu hal lain yang termasuk dalam tri kerukunan umat beragama lainnya adalah apakah A. Kerukunan antara umat beragama dengan tokoh adat dan budayawan, B. Kerukunan antara umat beragama dengan kekuatan sosial dan politik di Indonesia, C. Kerukunan antara umat beragama dengan cendekiawan dan ilmuwan, D. Kerukunan antara umat dengan pemerintahan, atau yang E. Kerukunan antara umat beragama dengan umat beragama lainnya di dunia internasional. Nah, jadi teman-teman, untuk tri kerukunan umat beragama itu meliputi 3 hal ya, yaitu kerukunan antar umat beragama, yang kedua kerukunan intern umat beragama, dan yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dan pemerintah. Jadi dari kelima opsi ini yang paling tepat adalah yang D ya, yaitu kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Berikutnya, dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dengan negara, melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara, merupakan salah satu fungsi dasar negara sebagai apakah A. Pergaulan warga negara, B. Partisipasi warga negara, C. Kegiatan dan penyelenggaraan negara, D. Mediator antar warga negara, atau yang E. Pembina negara. Nah, jadi teman-teman, untuk fungsi dasar negara ini bagi suatu negara itu ada 5 ya. Yang pertama adalah fungsi dasar tegaknya negara, yang kedua penyelenggaraan negara, yang ketiga sumber hukum, yang keempat pergaulan warga negara, dan yang kelima partisipasi warga negara. Jadi dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara saja dan negara, melainkan juga sebagai dasar bagi hubungan antar warga negara. Itu merupakan sebagai suatu salah satu fungsi dasar negara sebagai dasar pergaulan antar warga negara. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A ya, yaitu pergaulan warga negara. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah apakah A. Pancasila harus bersifat pragmatis, B. Pembangunan harus menghormati HAM, C. Pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis, D. Pembangunan harus diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial, atau yang E. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Oke, jadi Pancasila itu sebagai paradigma pembangunan nasional dapat diuraikan, sehingga hasil dari pembangunannya itu sesuai dengan Pancasila, antara lain, yang pertama, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, artinya tidak hanya memenata, namun mengabaikan etis yang ada. Yang kedua, tidak boleh bersifat ideologis, secara mutlak hanya melayani satu ideologi tertentu saja dan mengabaikan manusia. Yang ketiga, pembangunan harus menghormati HAM. Yang keempat, pembangunan dilaksanakan secara demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut mereka. Dan yang kelima, pembangunan diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini yang bukan merupakan pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah yang A ya. Pancasila harus bersifat pragmatis karena kan syaratnya itu Pancasila itu harusnya tidak bersifat pragmatis. Soal berikutnya, kesetaraan dalam bidang sosial kemasyarakatan penting diwujudkan karena dapat mencegah konflik. Tindakan yang menunjukkan bentuk kesetaraan dalam bidang sosial adalah
Apakah A. Satrio, Ilham, dan Bayu mengerjakan tugas kantor bersama? Mereka membagi tugas bersama-sama dengan adil. Pembagian tugas membuat hasil kerja menjadi lebih cepat. Satrio, Ilham, dan Bayu puas dengan hasil kerja mereka. B. Sudah 2 periode, Bu Ambar menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten X. Masyarakat berharap Bu Ambar bisa menjabat lagi. Akan tetapi peraturan berkata lain. Bu Ambar hanya bisa menjabat sebagai Kepala Daerah selama 2 periode. Masyarakat kecewa dengan peraturan yang ada dan mencoba melakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. C. Maria, Rio, dan Alusius berangkat ke tempat ibadah. Mereka berjalan menyusuri pertokoan. Jalan ke tempat ibadah sekitar 2 km. Selama perjalanan mereka berbincang tentang kegiatan di tempat kerja. Maria begitu antusias menceritakan tentang pegawai baru di kantor bernama Tuhirian. D. Rika dan Dido merupakan calon ketua biro kepegawaian yang baru. Hari ini mereka akan menyampaikan visi dan misinya. Rika menyampaikan visi yaitu jujur, peduli, dan berkarakter. Dido menyampaikan visi yaitu cerdas, peduli, dan religius. Setelah mendengar visi kedua kandidat, kemudian dilakukan pemungutan suara. Berdasarkan hasil perhitungan suara, Rika terpilih menjadi ketua biro kepegawaian. Atau pilihan yang E, Divya dan Regal adalah sahabat dekat dari sejak TK. Namun ada hal yang membuat mereka terlibat konflik ketika dalam satu tempat kerja. Ini disebabkan karena Regal membagi tugas yang sebenarnya Divya bisa kerjakan sendiri, namun diserahkan kepada rekan kerja yang lain. Oke, jadi ini bentuk soalnya lagi atau opsinya itu panjang-panjang ya teman-teman. Jadi kalian perbanyak latihan membaca soal-soal. Jadi kalian akan terbiasa untuk membaca cepat. Karena untuk soal-soal CPNS 2019 kemarin itu memang narasinya maupun opsinya itu cukup panjang ya teman-teman. Jadi cukup menyita waktu dan tidak menutup kemungkinan jika nanti untuk soal-soal CPNS 2021 juga akan seperti itu. Oke, jadi untuk kesetaraan sosial ini kan adalah suatu tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu memiliki status yang sama. Setidaknya, kesetaraan sosial ini mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, serta sejauh hak tersebut tidak merupakan hak-hak yang bersifat atau bersangkutan secara personal. Nah, jadi dari kelima opsi ini, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, yaitu di mana Satrio, Ilham, dan Bayu mengerjakan tugas kantor bersama. Mereka membagi tugas bersama-sama dengan adil. Pembagian tugas membuat hasil kerja menjadi lebih cepat. Satrio, Ilham, dan Bayu puas dengan hasil kerja mereka. Lanjut ke soal berikutnya. Supomo adalah toko yang lahir pada tanggal 22 Januari 1903 yang lahir di daerah Jawa Tengah atau lebih tepatnya disebut juga dengan daerah Sukoharjo yang berada di Hindia Belanda. Supomo adalah salah satu perumus Pancasila yang merupakan seorang yang ahli dalam bidang hukumnya, yang merupakan menjadi sebuah general hukum yang pertama setelah Indonesia merdeka. Supomo juga memiliki peran yang besar dalam sidang BPUPKI yaitu Nah, jadi teman-teman untuk pertanyaan sepanjang ini sebenarnya intinya itu cuma ada di akhir kalimat ya. Jadi biasakan itu kalian membaca langsung ke akhir kalimat aja kalau misalnya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk membaca kalimat-kalimat basa-basi atau pembuka yang ada di atasnya karena biasanya itu pertanyaannya langsung di inti di akhir kalimat. Oke, opsi yang A, apakah menjadi ketua dengan wakil ketuanya adalah Ichibangase Yasuo yang berasal dari bangsa Jepang dan juga ada Raden Panji Suroso. Atau B, menyampaikan usulan rumusan yang disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Yang C, menyampaikan pidato yang berisi pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Atau yang D, melakukan pidato tentang 5 rumusan atau 5 prinsip dasar negara
yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan keadilan sosial. Atau yang E, Sekretaris Badan-Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D ya teman-teman, yaitu melakukan pidato tentang 5 rumusan atau 5 prinsip dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan keadilan sosial. Oke, soal berikutnya. Ini kutipan pernyataannya dari Otto Iskandardinata. Beliau mengatakan, berhubung dengan keadaan waktu saya berharap supaya pemilihan presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi. Dan saya majukan sebagai calon yaitu Bung Karno sendiri. Nah, pernyataan Otto Iskandardinata dalam sidang PPKI tersebut mengandung makna. Apakah A. Pemilihan presiden dilakukan secara tergesa-gesa? B. Anggota sidang sepakat memilih Soekarno? C. Tidak ada anggota yang pantas menjadi presiden? D. Presiden tidak dipilih sesuai dengan kehendak rakyat? Atau yang E. Pemilihan presiden dilakukan dengan pemungutan suara yang terwakilkan. Oke, jadi kita pahami dulu kata aklamasi ini adalah artinya pertemuan ataupun pemilihan umum dan atau mengakui hasil pemilihan umum dalam bentuk penegasan yang dengannya seseorang dengan tepuk tangan, sorak-sorai, atau pekikan penghargaan lain yang dinyatakan terpilih. Nah, jadi setelah mengetahui arti dari aklamasi ini, kita lihat opsinya. Yang A, pemilihan presiden dilakukan secara tergesa-gesa, sama sekali tidak ya teman-teman, karena aklamasi itu bukanlah pemilihan yang secara tergesa-gesa. Kemudian yang B, anggota sidang sepakat memilih Soekarno. Kita simpan dulu. Terus yang C, tidak ada anggota yang pantas menjadi presiden, ini juga bukan. Yang D, presiden tidak dipilih sesuai kehendak rakyat, ini juga bukan ya teman-teman, karena di sini sudah dikatakan bahwa aklamasi itu adalah pemilihan umum ya, sama dengan pemilihan umum. Kemudian yang E, pemilihan presiden dilakukan dengan pemungutan suara yang terwakilkan. Nah, jadi antara B dan E ini yang paling tepat sih menurut saya adalah yang E, pemilihan presiden dilakukan dengan pemungutan suara yang terwakilkan. Tapi jika misalnya teman-teman memiliki jawaban yang berbeda dengan saya, kalian bisa komen aja ya di kolom komentar untuk alasan-alasannya kenapa. Soal berikutnya, Raden Mas Abdul Latif Hendradiningrat lahir di Jakarta pada 15 Februari 1911. Dia merupakan seorang prajurit pembela tanah air atau PETA. Di masa pendudukan Jepang, Latif aktif dalam pelatihan militer yang didirikan oleh Jepang. Ketika Jepang mendirikan PETA, ia bergabung di dalamnya. Latif Hendradiningrat juga memiliki peran yang besar dalam proklamasi kemerdekaan, yaitu apakah A. Fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? B. Mengusahakan agar kegiatan upacara proklamasi berjalan dengan aman dan lancar? C. Salah satu anggota PETA yang ikut menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. D. Menjahit bendera pusaka sang saka merah putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan. Atau opsi yang E. Pengibaran bendera merah putih pada acara proklamasi. Nah, jadi ini model soalnya sama dengan yang tadi teman-teman. Di atasnya ada basa-basi dulu, tapi sebenarnya itu inti pertanyaannya ada di akhir kalimat, yaitu peran dari Latif Hendradiningrat ketika proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi ketika nanti kalian ujian dan mendapatkan model soal seperti ini, kalian jangan langsung baca dari awal, tapi langsung kalian cari di kalimat akhir ya untuk mendapatkan inti dari pertanyaannya. Nah, jadi untuk Latif Hendradiningrat masuk orang yang mempunyai peran dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, di mana Latif adalah orang yang dipercaya untuk mengamankan lokasi sebelum acara pengibaran bendera dimulai. Kemudian ia bersama dengan Suhut Sastrokusumo mengibarkan bendera merah putih pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, pengibaran bendera merah putih pada acara proklamasi. Nah, jadi teman-teman untuk soal-soal CPNS 2019 kemarin juga banyak muncul tokoh-tokoh proklamasi atau tokoh-tokoh kemerdekaan beserta peran-perannya pada saat itu ya. Jadi kalian baca-baca aja sih biografi para tokoh-tokoh kemerdekaan. Selanjutnya,
Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan asas dasar negara Republik Indonesia. Selain Insinyur Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah apakah A. Profesor Dr. Supomo, B. Dr. Buntaran Martuatmojo, C. Mr. A.D. Cokronegoro, D. Mr. Syafruddin Prawira Negara, atau yang E. Mr. Muhammad Rum. Oke, jadi pada perumusan konsep Pancasila ini dimulai pada masa persidangan pertama BPUPKI di tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana ada 3 tokoh yang mengemukakan mengenai dasar negara ini. Yang pertama adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan terakhir oleh Insinyur Soekarno di tanggal 1 Juni 1945. Nah, jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang tepat di sini adalah yang A, yaitu Profesor Dr. Supomo. Berikutnya, secara formal Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal apakah A. 1 Juni 1945, B. 1 Juli 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, atau yang E. 20 Agustus 1945. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah di tanggal 18 Agustus 1945, yaitu D. Nah, jadi teman-teman, Pancasila hasil dari penggalian Bung Karno itu berhasil dirumuskan untuk dicantumkan pada Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan serta dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Soal selanjutnya masih tentang Pancasila. Asal mula Pancasila, dasar filsafat negara, salah satunya adalah kausa, yang menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Apakah A. Materialis, B. Formalis, C. Praksis, D. Efisien, atau yang E. Finalis? Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang A, yaitu materialis. Nah, jadi asal mula Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia ini dibedakan menjadi yang pertama, kausa materialis atau asal mula bahan, berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Yang kedua, kausa formalis. Ini adalah berasal dari asal mula bentuk. Yang ketiga, kausa efisien, yaitu berasal dari asal mula karya. Dan yang terakhir, kausa finalis, berasal dari asal mula tujuan. Jadi sudah jelas ya bahwa memang jawabannya adalah kausa materialis. Soal berikutnya, Pancasila merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai apakah A. Pandangan hidup bangsa, B. Jiwa bangsa, C. Kepribadian bangsa, D. Falsafah hidup bangsa, atau yang E. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang D ya, yaitu falsafah hidup bangsa. Oke, jadi kalau untuk Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu artinya Pancasila ini sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian jiwa bangsa artinya Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, di mana terdapat 5 sila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kemudian sebagai kepribadian bangsa artinya Pancasila ini digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara supaya dapat berdiri kokoh.
Kemudian sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila ini merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia artinya Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat untuk selamanya. Soal berikutnya, di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi kecuali apakah A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, C. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, D. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata, atau yang E. Memberikan putusan atau pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana berat. Oke, jawaban yang tepat di sini adalah yang D ya, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24C itu disebutkan ayat pertama bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ayat 2 mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut soal selanjutnya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18A ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan memperhatikan apakah A. Keistimewaan daerah, B. Kepentingan daerah, C. Kepentingan nasional, D. Kekhususan dan keragaman daerah, atau yang E. Kepentingan daerah dan nasional. Oke, jadi untuk pasal 18A ini berbunyi bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Jadi yang paling tepat adalah yang D, kekhususan dan keragaman daerah. Berikutnya, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan pusat dan daerah merupakan fungsi DPR dalam bidang apakah A. Anggaran, B. Pengawasan, C. Legislasi, D. Hak angket, atau yang E. Interpelasi. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah ya yang C. Legislasi. Jadi teman-teman, fungsi DPR itu ada 3 ya, dan ini berdasarkan pada pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu fungsi legislasi, di mana DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang bersama Presiden. Yang kedua adalah fungsi anggaran, yaitu DPR membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan, di mana di sini DPR melaksanakan sebuah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Oke teman-teman, demikian video kali ini ya. Lumayan banyak soal yang saya share berdasarkan pengalaman untuk CPNS 2019 kemarin. Bisa kalian pelajari untuk persiapan CPNS 2021. Karena yakin aja deh teman-teman, kalian betul-betul belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh, dan tentu saja tidak lupa untuk berdoa. Pasti kalian akan mencapai apa yang kalian cita-citakan.
Jadi kalian nggak perlu terlalu berpikir macam-macam bahwa kalian itu nggak bisa karena kalian nggak ikut bimbel eksklusif dan lain sebagainya. Misalnya karena terkendala oleh dana, tenang teman-teman, selama kalian masih memiliki kuota, yakin aja kalian belajar dari YouTube pun itu sudah akan sangat membantu kalian belajar secara maksimal melebihi dari bimbel eksklusif manapun yang semahal apapun. Intinya kalian mau belajar ya teman-teman, walaupun cuma menyisihkan waktu 10 menit untuk mempelajari materi-materi misalnya TWK, TIU maupun TKP yang misalnya menjadi kelemahan kalian, itu pun sudah sangat cukup. Karena pengalaman saya sendiri pun alhamdulillah lulus CPNS itu tanpa mengikuti bimbel. Karena memang pada saat itu pertimbangan biaya ya teman-teman. Jadi saya pun kebanyakan belajarnya itu dari materi-materi yang ada di internet, yang ada di YouTube. Karena sebenarnya kalau kita menganalisa ya, kalau soal-soal CPNS itu pasti akan itu-itu aja yang berulang sih teman-teman, dan pastinya semuanya sudah dibahas oleh teman-teman YouTuber maupun sudah di-share di internet. Pokoknya asal kalian mau sih mencari, mau mempelajari, mau menyisihkan waktu untuk belajar, dan tentu saja jangan lupa untuk berdoa ya, pasti kalian akan bisa untuk mencapai nilai yang kalian targetkan. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.